Zaman sekarang banyak ditemui mobil SUV yang harganya cukup terjangkau dengan fitur yang seadanya. Tidak dipakai untuk off-road, malah dipakai untuk mobil keluarga atau yang kita kenal sebagai LSUV. Tahukah Anda salah satu pelopor LSUV di Indonesia? Low sekali. Ini adalah Suzuki Sidekick. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Suzuki Sidekick ini sebenarnya merupakan bagian dari keluarga Suzuki Vitara, generasi pertama yang hadir di Indonesia sejak Agustus 1992. Saat itu ada dua trim level, yaitu JL dan JLX. Ini seperti kepanjangannya JLX. Kedua varian tersebut berpenggerak 4x4 dan menggunakan mesin 1600 cc karburator. Karena peraturan pajak saat itu membuat kendaraan 4x4 harganya menjadi mahal sekali. Maka APM Suzuki mengeluarkan versi 4x2-nya pada awal tahun 94 yang diberi nama Suzuki Escudo. Pada akhir 94 Suzuki Vitara mendapatkan mesin yang baru yaitu 1600 cc fuel injection yang secara resmi disebut sebagai Vitara EPI, Electronic Petrol Injection. Sedangkan Escudo mesinnya tidak berubah, masih tetap karburator. Ini adalah mobil pertama kami yaitu Escudo. Dan ternyata tahun 95 Escudo mendapatkan facelift yang dinamakan Escudo Nomade. Ini gimana bacanya? Nomad. Juga di tahun yang sama muncul Suzuki Sidekick. Ini merupakan varian yang paling murah. Tampilan luarnya berbasis dari Escudo yang sebelum facelift dan tidak memiliki fitur apa-apa, termasuk tanpa AC, tanpa audio. Kasihan sekali sepi. Kemudian pada akhir 95 penjualan Vitara dihentikan karena setelah dikasih mesin baru tetap tidak laku Vitara itu. Tahun 96 tampilan Sidekick diperbarui menjadi sama dengan Escudo Nomade. Kemudian tahun 97 muncul varian baru yaitu Sidekick Drag One, yaitu Sidekick yang ditambah fitur-fitur basic agar tidak terlalu sengsara, tapi tetap posisinya di bawah Escudo. Ketiga varian tersebut yaitu Escudo Nomade, Sidekick, dan Sidekick Drag One dijual di Indonesia sampai dengan tahun 2001 sebelum akhirnya digantikan dengan Suzuki Vitara generasi kedua. Dan ada juga yang untuk di Indonesia dinamakan Suzuki Grand Escudo XL7. Seperti biasa kami hadirkan Mamang Ichan, spesialis used car review kami. Mau nantikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Dan cek juga sekalian Mamang itu channelnya Astros Auto agar kami semua bahagia. Suzuki Sidekick tenangan samping. Ini adalah pelopor LSUV yang ada di Indonesia, bukan Daihatsu Taruna. Dari tahun 92 keluar yang namanya Vitara. Itu yang paling mewahnya karena 4x4, ada yang versi injection ya. Ini tengahnya itu ada Escudo Nomade. Terus yang paling sengsara ya ini yang kita bawa, Sidekick. Paling basic dan bahkan pada tahun barunya yang kita beli baru pada saat tahun 94-95, Sidekick itu tidak dijual dengan audio dan AC. Coba bayangin, itu sebuah opsional. Nah, makanya Sidekick di depannya bempernya black door seperti ini. Sedangkan yang Escudo, Vitara itu ada combinationnya, ada sewarna dengan bodinya. Terus ini yang paling unik dari Vitara dan semacamnya, itu di bagian depannya. Ini kayak desainnya tuh itu kayak dipotong miring kayak kue gitu ya. Saking pipihnya, termasuk headlampnya dia dari kaca, cuman itu lampu sennya menghadap depan semua. Makanya ini karena menghadap depan semua, di bagian samping ada yang namanya lampu sen di bagian samping. Terus grillnya yang versi pre-facelift itu garis-garis seperti ini, sedangkan yang faceliftnya di tahun 96 itu ada lubang-lubang seperti itu, ada 9 lubang kalau nggak salah. Nah, terus kap mesinnya itu ada kontur seperti ini, terus juga ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Yang nyumput. Ya, kita ke samping. Nah, di samping kita bisa lihat di sini ada yang namanya velg ring 15. Vitara, Sidekick itu ring 15, tapi yang Escudo Nomade itu 16 inch. Yang Sidekick itu velg kaleng seperti ini, udah bautnya 5. Terus juga profil bannya adalah 195/70. Kadang-kadang orang itu dirubah juga jadi 205/70. Ya, terus bagian sini ada tambahan daging, sampai ke sebelah sini ada karet-karetan lagi di sebelah bawah. Dan yang unik dari sebuah Sidekick atau Vitara Escudo, kap mesinnya dicowak. Ini pembuangan hawa panas ini.
Jadi pada saat itu nggak mau pakai grill-grillan seperti itu kan, jadi agak-agak rencem, makanya pengen bikin seperti ini. Terus di bagian kacanya ini ada yang menyelok seperti ini, karena bagian spionnya itu berada di bawah. Ini untuk visibilitas si drivernya. Ini keren sekali. Terus di sini ada pinggangnya. Jadi sebelah sini itu nggak ada kontur, tapi ke bagian belakang itu ada pinggangnya. Jadi seksi. Nah, ini karena dia LSUV gitu ya, compact 5-seater, makanya dia dimensinya tidak terlalu besar, hanya 4 meter saja. Lebarnya itu 1,6 meter, tingginya 1,7, dan wheelbase-nya ini rata-rata dengan SUV-SUV yang zaman now ya, 2,5 meteran. Di bagian belakangnya seharusnya ini ada ban konde. Semua tipe, mau Vitara, mau Escudo, mau Sidekick itu ada ban kondenya. Tapi kalau dilepas seperti ini, kita bisa pasang TV 43 inch sebelah sini saking gedenya. Terus ada tradisi dari Suzuki gitu ya, dari dulu ternyata sebelah sini tuh ada kayak plastikan. Di yang Escudo setelah ini juga ada gitu ya, di Vitara setelah ini juga ada. Ini nggak tahu nih harus begini, padahal kalau kotak gitu juga kan bagus ya. Ini ditaruhnya di dalamnya tuh kayak seperti engsel. Ini karena apa? Karena engselnya tuh melebihi dari si kacanya, makanya ditutup plastik seperti ini. Nah, terus di sini untuk buka pintunya dari sini, dan ini bempernya tuh panjang dan kuat untuk diduduki. Jadi lumayan, ini nggak usah dibuka juga, kita bisa duduk seperti ini. Nah, oh iya, satu lagi. Kalau yang namanya Vitara, Escudo itu ada wiper belakang sama rear defogger, sedangkan Sidekick itu nggak ada. Oke, nah kayak gini bagasinya. Bagasinya tuh super gede untuk sebuah 5-seater. Ya, ini adalah pelopor LSUV yang ada di Indonesia. Di sini juga ada Pegasnya, dan kita bisa masuk di sini, bisa nyumput dari antrian dari karcis Ancol. Itulah. Dan di sini uniknya, sini deh. Uniknya adalah speakernya tuh ada di bagian belakang. Jadi yang mendengarkan alunan musik itu ada di belakang, atau barang yang dengerin. Nah, sini kalau masih kurang gede juga kita bisa begituin aja. Nah, mana aja. Nah, dah. Nih kalau masih bawa barang masih oke lah, tapi nggak flat-floor amat. Ini juga bisa dijeblagin lagi, tarik aja. Jadi lumayan lah bagasinya. Nah, mesinnya juga hampir sama dengan cc-nya Veroza, 1600 cc. Semua Vitara, Escudo, Sidekick itu pakai mesin G16A, 1600 cc, SOHC, masih 8 valve. Cukup sederhana. Dia menghasilkan 79 horsepower dan juga torsinya adalah 127 Nm. Tapi ada versi yang injeksinya. Yang dipakai Vitara itu EPI gitu ya. Itu kenaikannya drastis jadi 107 horsepower, jauh sekali ya. Tapi torsinya nggak berbeda jauh dengan yang ini. Ini masih pakai karbu loh, sedangkan yang EPI injeksi. Dan disalurkan ke roda belakang, dan juga transmisi hanya manual, nggak ada maticnya, 5 speed saja. Nah, ini dia trim pintunya dari sebuah Sidekick, nggak ada side pocket sama sekali, perpaduan vinil dan fabric, dan tidak ada power window, ini power engkol. Nah, kita masuk kayak ke dalam. Nah, si kursinya juga lucunya ini yang di sebelah pinggir itu gede banget side supportnya, tapi di sebelah sini flat. Lucu. Nah, oke, kita bahas dashboardnya. Dashboard itu ada berbagai macam. Yang pertama kali keluar atau pre-facelift itu ada lubang-lubang seperti ini. Sedangkan yang facelift di tahun 96 ini sudah membulat atau ketutup. Sedangkan ada lagi versi yang Escudo Nomade itu benar-benar berbeda sekali. Di sini udah tidak ada lubang, dan di sini juga benar-benar membulat. Itu versi yang modern dari sebuah Suzuki yang begini-beginian. Nah, di sini cluster instrumennya juga cukup sederhana. Ada tachometer, speedometer, fuel gauge, sama temperatur mesin. That's it. Dan juga si odometernya juga masih yang analog gitu ya. Bagian cluster tengahnya cukup sederhana. Dan di sini ada kisi AC-nya, tidak bisa dibuka tutup semuanya. Di kiri kanan juga nggak bisa dibuka tutup. Di sebelah sini, tapi pengaturannya ini lengkap loh. Semburan AC-nya sampai ke front defogger. Ada heaternya, sirkulasi dari luar ke dalam. Ini cukup lengkap di tahun 90-an. Terus di sini dikasih head unit single din. Di sini ada asbak, ada power socket. Di sini untuk tongkat transmisinya. Dan ini model-model boot dari bus gitu ya. Iya, ini. Di sini ada tempat receh. Ada tempat receh lagi di sebelah sini, ada tempat kecil di sebelah sini untuk naruh remote kayak ginian. Terus juga ada handbrake. Di sini juga ada yang namanya, nah, ada tempat penyimpanan kayak gitu. Cuman ya rata-rata udah pada somplak gitu di sebelah sini. Ini sering keinjak anak-anak biasanya, prek gitu ya. Nah, di sini ada glove boxnya, very mini. Di atasnya
ada sun visor, tidak ada vanity mirror sama sekali. Ya ini kan buat cowok ya, buat cewek kadang-kadang ya nggak bisa ngaca juga di sini, jadi pakai ini aja. Ini nggak ada mode night and day lagi. Di bagian belakang itu cukup sempit, cuman ada 2 jari headroomnya tapi oke. Dan di sini fabrik-fabrikan seperti ini berwarnanya cerah, warna abu, nggak ada cup holder sama sekali di bagian belakang, jadi disimpannya di selangkangan biar tetap hangat. Nah di bagian sini juga trim pintunya dia masih paduan vinil dan fabric gitu ya. Di sini juga ada asbak yang diputar-putar ala-ala tahun 90-an. Iya. Nah bagian tengah ini gede sekali, ada gundukan, kita coba deh tengah. Nggak enak, dah. Sini ada jendulan jadi cukup membuat pantatnya ke itu. Ya begitulah. Jadi Suzuki tahun 90-an tuh punya ciri khas. Dari Baleno, Vitara kayak ginian, muka tanah, apapun mobilnya, Suzuki itu setirnya itu selalu ngegantung gitu ya. Jadi memaksa kita kayak gini di bawah tuh nyetirnya tuh nggak enak, kalau gini tuh agak-agak pegel ke atas. Jadi ya begitulah cara nyetir. Udah gitu nggak ada tilt steering, tapi untungnya ini visibilitasnya luas karena dashboard itu berada di bawah, dan bahkan setirnya itu melebihi dari tinggi dari cluster instrumen. Jadi ya you know lah cara nyetirnya Suzuki. Mungkin yang udah pernah nyetir Suzuki pasti tahu. Karakternya lagi, dia punya kopling yang agak sedikit kaku gitu ya, terus kadang-kadang suka mencelat sedikit. Nah itulah Suzuki. Nah tapi perpindahan giginya tuh enak gitu ya, jadi bisa quick shift juga, cuman sayangnya si koplingnya aja nih, walaupun tidak keras-keras amat gitu ya. Suspensinya tergolong kaku tapi empuk gitu ya, kadang-kadang kan ada yang empuk tapi mengayun, kalau ini empuk tapi agak kaku, jebret gitu ya, agak bukan ini ya, bantingan tuh agak kaku gitu. Tapi dibilang empuk ya empuk, kalau kita melibas jalan jelek, kalau lagi cepat itu tidak cukup terasa di kitanya, jadi cukup nyaman. Ini memang kursinya itu nggak ada side support di sebelah bawah sini di paha itu, jadi kita agak kegeser-geser, tapi badannya diem karena side supportnya gede. Ini aneh sekali. Mesin yang dipakai dia kan pakai G16A 1600 cc, masih pakai karburator 79 horsepower, dan ini karakternya adalah karakter torsi, bukan dari RPM tinggi. Yes, nah, kan torsi di bawahnya enak. Cuman udah begitu di 4000-an udah agak ngep. Remnya juga dia agak sedikit kayak keras gitu ya, pakem cuman agak keras, mirip-mirip seperti Katana tapi yang lebih advance sedikit gitu ya, kayak di upgrade. Itulah rem dari Suzuki Sidekick Escudo Vitara DLL. Handlingnya juga so-so ya, jadi cukup untuk sebuah SUV sih, ini cukup tajam, cuman kalau untuk sehebat itu sih enggak ya, jadi belokin masih oke lah, masih agak-agak nurut untuk sebuah SUV sih. Untuk peredaman kabinnya saya bilang ini skornya dari 10 itu dapat skor 6,5. Suara motor standar itu kedengeran ke dalam, traffic noise-nya, noise road-nya cukup masuk, suara mesinnya juga cukup masuk ya. Jadi kalau dari 10 tuh 6,5. Cukup ya kayak Avanza lah. Avanza zaman yang dulu ya, tahun 2000-an. Kayak gitu peredaman kabinnya. Ini tampilannya gagah, terus juga durable. Plat bodinya tuh tebal-tebal seperti ini. Tidak seperti mobil-mobil tahun 90-an. Dan ini merupakan pelopor LSUV yang ada di Indonesia. Lumayan legend, dan memang ini ikonik juga karena dia masuk di Dragon Ball ya. Mungkin Dragon Ball itu di endorse sama Suzuki dan dimasukin ini terus sama yang Jimny-nya. Makanya ada dulu, ikonik banget kan. Nah tapi dia punya AC yang agak-agak lemah gitu ya, kalau di siang bolong panas banget itu lumayan pas-pasan gitu, tapi membuat punggung kita tuh agak-agak basah. Terus juga mesinnya walaupun durable, tapi kalau ditemuin gitu ya itu agak-agak ngobos gitu ya, knalpotnya hitam, itu sering terjadi karena dia masih berkarburator. Nah harganya ini cukup menarik karena range harganya tuh lebar sekali, dari 30 jutaan yang paling ringsek gitu ya, tapi masih bisa jalan, sampai ke 80-90 tuh masih ada loh.
Ini pilihannya tuh jadi banyak sekali. Nah, dipilihnya tuh sesuai budget karena ada Vitara, ada Escudo, ada Sidekick. Nah, Sidekick adalah tipe yang paling standarnya. Gitu aja, tinggal pilih aja range harganya. Nah, pajaknya itu kalau di daerah Bandung, ya, plat D gitu ya, itu cuman 700.000, 800.000. Murah. Padahal ini tahunnya 96. Yes, ini merupakan mobil pertama kami hafal sekali seperti apa rasanya. Posisi duduknya itu tidak enak, larinya itu kurang, koplingnya itu lama-lama menjadi berat, masukin gigi satunya agak susah, suspensinya udah lupa karena dulu diceperin. Tapi akhirnya mesinnya kami buat lebih kencang. Overall, mengenai Suzuki Vitara, Escudo dan juga Sidekick, merupakan mobil yang cocok untuk Anda apabila Anda menyukai mobil yang bergaya jeep-jeepan namun tetap bisa dipakai sehari-hari. Apabila Anda suka off-road, pilihlah yang Vitara 4x4 dan harganya sudah mulai tergoreng. Tapi kalau tidak butuh off-road-off-roadan, pakai saja Escudo. Sedangkan Sidekick, itu pilihan apabila Anda sedang kepepet. Ingin mobil murah tapi tampangnya tetap gagah-gagahan ala Jeep 90s. Walaupun di dalamnya tidak ada fitur sama sekali. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.